Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo yang merupakan makanan yang sesungguhnya bagi hati. Bapak Ibu Saudara, saat kita beribadah di dalam gereja atau dalam persekutuan tiap-tiap wadah, pasti ada satu berkat yang kita terima. Mungkin itu akan kita dapatkan lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat pemberitaan firman Allah. Semua itu akan membawa kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu pujian yang menyentuh hati saya saat saya mengikuti ibadah pada minggu pagi, yang kata-katanya mengatakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dua kata-kata ini, Engkau mengenal hatiku dan Engkau menjaga hatiku, adalah juga merupakan kerinduan hati Daud akan hubungannya dengan Tuhan. Pengakuan iman Daud bahwa Allah sangat dekat dengan hidupnya. Dia mengenal hati Daud dan dia juga penjaga hati Daud dari segala kuasa dosa. Renungan pagi ini saya beri judul Selidiki Aku. Kalau kita buka kitab Mazmur 139, kita baca berulang-ulang, kita akan dapatkan bagaimana Tuhan sangat memperhatikan dan selalu mengetahui keberadaan kita. Kita baca saja dalam Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kala aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sangat indah. Bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di sekitar kita, di kiri kanan kita. Tuhan tahu kala kita duduk atau berdiri, kala kita berjalan atau berbaring, sepanjang jalan hidup kita. Apa yang kita lakukan, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 13, dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dikatakan tadi, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Jadi tidak ada hal yang dapat disembunyikan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Kita milik Tuhan. Dia mengenal hati kita. Saat kita berseru-seru memanggil namanya, kita berdoa. Tuhan mendengar dan Tuhan tahu apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena segala jalanku
dimaklumi Tuhan. Segala jalanku dimengerti oleh Tuhan, dan segala jalanku dipahami oleh Tuhan. Tuhan selalu berjaga-jaga untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kuatkan hati kita. Kita mau imani setiap firman Allah, bahwa Tuhan ada di sekeliling kita, dan Tuhan sanggup menolong kita. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Puji Tuhan, Dia sangat mengenal hati kita. Sebelum terucap dari mulut kita, Tuhan sudah tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Karena Dia, Yesus, selalu ada di dalam tiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dia selalu dengar setiap seruan kita. Banyak kejadian-kejadian yang saya alami, hal-hal kecil pun Tuhan sangat peduli untuk kita. Pada saat saya bekerja, Tuhan juga hadir. Kalau kita orang berdagang, tentunya tidak semua barang kita akan laris manis. Kadangkala kita akan dapati barang yang macet penjualannya, sehingga kita akan alami kerugian. Pada suatu hari saya lihat ada barang saya yang macet, nggak bisa jual, otomatis kita akan mengalami kerugian. Saat itu saya hanya datang pada Yesus. Saya berseru-seru minta Tuhan yang memberkati. Tidak pakai waktu yang lama, Tuhan jawab doa saya. Hari-hari itu banyak orang cari barang itu. Sampai saya terheran-heran, kok bisa ya? Apa kebetulan? Tidak ya saudara-saudara, bukan kebetulan, tapi karena Yesus kita yang ajaib. Yang heran, Dia dengar doa saudara-saudara dan saya. Hal-hal kecil saja Tuhan dengar. Dia ada di sekeliling kita. Dia mengenal hati kita. Dia tahu apa yang jadi beban kita. Kalau saat ini mungkin kita dalam pencobaan besar yang kita rasa terlalu berat, merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan. Ingat, ada Yesus di sekeliling kita. Dia Maha tahu, Dia Maha hadir. Dia akan menolong kita untuk bawa kita keluar sebagai pemenang. Seperti Ayub yang dalam keadaan terpuruk. Semua kekayaannya hilang lenyap. Anak-anaknya mati semua. Tubuh jasmaninya dihinggapi dengan penyakit kulit yang parah. Tapi ada waktunya. Tuhan pulihkan hidupnya karena kesetiaannya, karena imannya yang tetap berharap pada Tuhan. Tuhan kembalikan semua apa yang sudah lenyap. Tuhan ganti 2 kali lipat, lebih dari semua yang Ayub punya. Dan Ayub katakan dalam Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau katakan, bukan kata orang saja, Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, tapi mataku sendiri akan melihat keajaiban-Mu ya Allahku. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24 dikatakan, selidiklah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah
pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud selalu minta pada Tuhan untuk selalu menyelidiki hatinya. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada kerikil-kerikil yang menghalangi kesucian dan kekudusannya? Kita juga rindu Tuhan mau selidiki hati kita. Apakah jalan yang kita tempuh adalah jalan yang serong? Seringkali kita tidak sadar telah melukai hati Yesus. Jalan hidup kita tidak mencerminkan gambar Allah, tidak mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih. Kata kasih gampang diucapkan, tapi paling sulit untuk dipraktekkan. Karena ego kita yang tinggi, kita tidak mau dikalahkan, kita tidak mau direndahkan. Apalagi kalau orang itu pernah menyakiti kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk merubah segala sifat-sifat kita. Hanya Roh Kudus, Roh yang dari Allah yang bisa mengubah dan melembutkan hati kita untuk dibawa menjadi serupa dengan gambarnya. Izinkan Yesus bekerja di dalam hati kita supaya dari kehidupan kita selalu memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya renungan pagi ini membawa perubahan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu ada di sekeliling kita. Dia kenal hati kita. Dia mau selidiki hati kita. Karena Dia Yesus selalu menjaga hati kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kita mau jalani hidup ini dengan mata yang selalu tertuju pada Yesus sebagai kepala yang membawa kita berjalan dalam kebenaran. Sampai di sini renungan dari saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.